Para jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita sampai Asmaul Husna yang ke-98. Ya, berarti satu lagi selesai. Yaitu Ar-Rasyid. Apa jemaah? Ar-Rasyid. Ar-Rasyid itu artinya Allah yang maha pandai, cerdik dan cerdas. Juga Allah yang maha tepat tindakannya. Itu mana Ar-Rasyid. Allah yang maha pandai, cerdik dan cerdas. Dan Allah yang maha tepat tindakannya. Itu mana Ar-Rasyid. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali. Ya, ada istilahnya rushd, ada istilahnya rasyad. Itu maknanya adalah jalan yang lurus. Ya. Jalan yang benar, jalan yang tepat. Rushd. Sekolah anaknya Pak Gema, sekolah Ibnu Rushd. Ya. Sekolah yang tepat. Sekolah yang benar, sekolah yang lurus. Ibnu Rushd, ya. Ada juga rasyad. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tepat. Merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasyid itu sifatnya, ya. Sifatnya Allah maha pandai, Allah maha cerdik, Allah maha cerdas, Allah maha tepat, maha benar, maha lurus tindakannya. Salah satu kita jumpai dalam surah Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Jumlah ayatnya 123 ayat. Berada pada juz 11 dan juz 12. Juz 11 ayat 1 sampai ayat 5. Juz 12 ayat 6 sampai 123. Termasuk golongan Makkiyah. Dikatakan surat Hud ini adalah salah satu nama nabi, yaitu Nabi Hud beserta kaumnya. Bisa dipelajari. Nah, yang kita pelajari saat ini surat Hud ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد Innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, hai Syu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang kami sembah dan oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Qalu, mereka berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, as-salatuka, apakah salatmu, ta'muruka, menyuruh kamu, an, agar, natruka, kami meninggalkan, ma, apa, ya'budu, menyembah,
abauna, bapak-bapak kami, atau an, agar atau bahwa, naf'ala, berbuat, fi, pada, amwalina, harta kami, ma, apa, nasya, kami kehendaki. Innaka, sesungguhnya engkau, la anta, sungguh kamu, al-halim, penyantun, ar-rasyid, cerdik atau berakal. Dalam ayat ini diinformasikan kepada kita tentang pembangkangan kaum Nabi Syu'aib. Seluruh nabi itu memerintahkan sholat. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, menyembah Allah itu dengan melaksanakan ibadah sholat. Ternyata kita sholat ini mengikuti jejak-jejak para nabi, para rasul. Karena dengan cara inilah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan tidak ada nabi, kita tidak akan bisa. Bagaimana cara kita menyembahnya yang sesuai, yang tepat. Nah, dengan datangnya para nabi, kita dituntun, diajarkan bagaimana cara kita menyembah Allah, yaitu melalui sholat fardu yang diajarkan kepada kita. Nah, termasuk kaumnya Nabi Syu'aib ini. Ketika mereka disuruh sholat, bukannya mereka segera melaksanakan, malah mereka menolak mentah-mentah, membangkang. Ya, hai Syu'aib, apakah sholat yang kau perintahkan kepada kami yang menyebabkan kami mesti meninggalkan berhala-berhala kami, katanya. Ini adalah peninggalan ajaran nenek moyang kami. Kami gak bakal mau. Nah, itulah. Memang namanya manusia itu kalau sudah menjadi suatu karakter, sulit untuk dihentikan. Ketika manusia memiliki karakter negatif, melakukan suatu kesalahan, dan itu berulang bertahun-tahun turun-temurun, ketika ada orang menghentikannya, maka tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada perlawanan, ya, penolakan. Makanya seluruh nabi itu dibenci oleh umatnya. Awalnya ya, dibenci, dimusuhi. Karena disuruh meninggalkan penyembahan-penyembahan yang selama ini sudah membudaya dalam praktik kehidupannya. Ya. Sama seperti kita, anak-anak kita. Kalau kita biarkan mereka dalam kesesatan, meyakini hal-hal yang salah, kalau kita biarkan, lama-lama itu akan menjadi karakternya, budayanya. Nah, ketika kita menghentikan, itu sangat sulit. Bahkan akan melawan, ya, memberontak, ya, dengan berbagai macam alasan. Itulah contohnya manusia. Ternyata manusia itu untuk mencapai titik sadar itu lama. Untuk sampai kepada titik insaf itu lama. Apalagi menyangkut hal-hal kebaikan dan kebenaran itu tidak mudah. Pasti ada penolakan. Nah, sebagaimana umatnya Nabi Syu'aib ini, mereka tidak mau sholat. Bahkan mereka juga tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mendapatkan harta benda dengan cara yang haram, dengan menipu, berjudi, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Itu menjadi karakter mereka, tidak bisa dirubah, susah sekali itu.
Bahkan diejek di sini. Cara kita, Anda ini sok santun, ya. Anda ini sok pinter, katanya begitu. Anda ini sok berakal, sok cerdik, mau merubah-rubah keyakinan lama kami. Sorry, katanya. Diolok itu oleh mereka. Nah, begitulah yang kita temukan dalam kehidupan. Kita kadang mau bermaksud baik, tapi mereka malah mengolok-olok kita. Kamu ini sok alim, sok perhatian, ya enggak? Sok sabar gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya kita berlapang dada, bersabar menerima. Itulah ujian cobaan dalam kita berdakwah. Kita tidak boleh mundur. Terus kita sampaikan ya ajakan-ajakan yang positif sampai orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi selama hidupnya mereka bersabar mengajak umatnya untuk sholat, meninggalkan berhala-berhala dan meninggalkan praktek untuk mendapatkan harta benda dengan cara yang haram. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ar-Rasyid Allah Ta'ala maha pandai dan bijaksana, maha tepat tindakannya kepada semua makhluknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menurut syair ini bahwa Ar-Rasyid itu artinya Allah maha pandai dan bijaksana. Allah juga maha tepat tindakannya. Itulah makna Ar-Rasyid. Kita melihat betapa pandai, betapa bijaksananya Allah. Dan betapa tepat tindakannya kepada semua makhluknya. Menciptakan segala sesuatu betapa pandainya, betapa cerdiknya, dan betapa bijaksananya. Ya, tepat, akurat, tidak ada cacat sedikit pun. Kita bisa melihat bentangan-bentangan di alam semesta ini. Begitu pandainya Allah menciptakan apapun dari yang kecil sampai yang besar. Betapa pandainya Allah menciptakan kuman. Belum lama betapa pandainya Allah menciptakan virus. Yang namanya virus corona. Tidak terdeteksi, tidak terlihat oleh mata. Ya, itu kepandaian Allah yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kepandaian Allah itu sangat sempurna, tidak terbatas. Sementara kepandaian manusia dibatasi. Tidak bisa menyamai kepandaian Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui apa yang kita pelajari. Dan masih banyak yang belum kita ketahui. Ibaratnya ketika kita mencelupkan jari di air laut, maka ilmu kita adalah tetesan air laut itu. Sedangkan ilmunya Allah selebihnya tidak akan pernah kering, tidak akan pernah habis dibahas oleh manusia. Apa saja yang Allah ciptakan pasti sesuai dengan ukuran, rapi, indah, mengagumkan. Tidak ada yang mengecewakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Kalau kita amati dengan akal kita, bahwa sesungguhnya ciptaan Allah itu sesuai dengan ukurannya. Rapi, indah, mengagumkan. Tidak ada yang mengecewakan. Apapun ciptaan Allah itu. Umpama kita amati ayam. Lihat ayam itu. Begitu rapi. Begitu mengagumkan. Susunan-susunan tubuhnya. Sayapnya. Kemudian kepalanya, ekornya dan lain sebagainya. Ya. Demikian juga kucing. Demikian juga binatang-binatang lainnya ataupun tumbuh-tumbuhan, gunung, ya, kemudian lautan, daratan, seluruhnya ciptaan Allah itu sangat rapi, indah, mengagumkan. Sehingga manusia banyak belajar dari sini. Ketika manusia melihat gunung yang begitu rapi, indah, mengagumkan, maka gunung itu digambar. Ya, kita lihat ini para pelukis-pelukis. Mereka mencontoh ini ciptaan Allah yang ada di alam ini. Ya, dengan akal manusia bisa mencontoh. Jadi jangan mengaku kalau kita bisa membuat lukisan-lukisan, ya jangan sombong ya. Itu adalah karena ada contoh yang Allah berikan di alam ini. Sehingga bisa menciptakan lukisan-lukisan indah dengan melihat taman-taman, gunung-gunung, lautan, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, segala rupa. Akhirnya manusia bisa melukis dan menjadi karya yang indah dan mahal harganya. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Contohnya umpama manusia melihat ciptaan Allah yang mengagumkan, yang hebat, namanya capung. Ya jamaah ya. Punya sayap, punya kaki, punya ekor, punya kepala, akhirnya terbayang. Bagaimana caranya membuat alat yang dapat terbang. Lalu mencontohi ya bagian-bagian tubuh yang ada di capung tersebut. Mirip, ya, hampir sama seperti itu. Nah, dari capung yang bisa terbang itu akhirnya manusia bisa membuat pesawat terbang. Itu kan dari Allah ya, memberikan contoh. Ya. Kalau Allah memberikan contoh seperti capung tanpa mesin, burung tanpa mesin, dengan kunnya capung dan burung itu bisa terbang. Sedangkan manusia mesti menggunakan alat-alat teknologi, ya, mesti membuat mesinnya, ya, mesti membuat minyaknya untuk bisa terbang, ya, untuk bisa bergerak. Nah begitu, itu semua datang dari Allah. Sehingga manusia berpikir bagaimana bisa membuat suatu peralatan yang dapat digunakan oleh manusia. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah, kalau kita mau mencontoh karya-karya Allah di alam semesta ini dengan akal kita yang cerdas, maka kita akan mendapatkan penemuan-penemuan karya-karya yang hebat luar biasa untuk dijadikan sebagai peralatan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Oleh karena itu, akal yang cerdas ini yang Allah berikan hendaknya kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan diri kita. Baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga maupun masyarakat. Nah, seperti kita nih yang aktif di Masjid At-Tawabin ini, nah, kita gunakan akal kita. Bagaimana caranya masjid ini terus makmur dengan kegiatan-kegiatan keislaman, terus berjalan sampai generasi ke generasi, turun-temurun. Bagaimana caranya masjid ini bisa
dilanjutkan pembangunannya. Ya, mungkin diperluas, ya, diperlebar atau ditingkat. Kita berpikir terus. Nah, dengan pikiran-pikiran yang cerdas ini nanti Allah Subhanahu wa taala menuntun kita. Karena Allah bersifat rasyid, maha cerdas, maha cerdik. Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepadanya. Melaksanakan syarat-syarat agama. Kemudian menjauhi larangannya. Lihatlah alam semesta tercipta sangat sempurna, beredar sesuai orbitnya, sangat teratur dan mempesona. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lihatlah bentuk kepandaian Allah. Yaitu apa yang kita lihat di alam semesta ini tercipta sangat-sangat sempurna. Semua planet-planet beredar pada orbitnya, pada tempatnya. Tidak ada yang tabrakan, tubrukan. Di antara miliaran planet-planet, makhluk-makhluk berputar, beredar, semuanya mereka beredar sesuai dengan orbitnya dan sesuai dengan fungsinya. Teratur dan mempesona. Siang pada tempatnya terus dia. Setiap hari ada siang. Malam pada tempatnya terus berlaku malam. Nggak kebayang ya kalau umpamanya alam ini ngambek. Umpama ya. Langit, bumi ngambek. Nggak mau beredar pada orbitnya. Ya pasti hancur lebur. Debat langit, debat sama bumi. Ya. Saya lebih bagus dari langit. Langit juga gak mau kalah. Siang debat sama malam. Ya, saya duluan. Saya belakangan. Saya duluan. Kamu duluan. Ya, kamu belakangan. Pasti akan hancur. Tidak akan ada siang, tidak akan malam. Demikian juga matahari ini rebutan. Kata matahari, saya duluan. Kamu belakangan. Ya, pasti gak akan ada matahari, gak akan ada bulan. Nah, demikian seterusnya. Nah, karena alam ini mereka patuh kepada Allah, beredar pada orbitnya. Karena Allah itu maha cerdas, maha cerdik, maka alam ini beredar dengan sangat rapi, indah, mengagumkan, dan mempesona. Dan ini kita contoh ini. Di antara miliaran, triliunan makhluk-makhluk Allah ini, planet-planet raksasa, mereka patuh, tunduk sehingga berjalan dengan rapi, ya, tertib, tidak ada tubrukan, tidak ada ya debat kusir, semuanya mereka berjalan sesuai dengan perintah Allah. Ini kita contoh nih. Kita pun sebagai manusia, apalagi dalam keluarga kita harus saling menjaga, ya. Jangan kita berbuat hal yang dapat merusak kedamaian di antara kita. Contohnya alam ini yang sangat rapi. Kita berusaha menjaga nih hubungan-hubungan baik kita. Suami, istri, anak, orang tua, kita jaga nih hubungan-hubungan baik. Andai kata kita kesal tapi tidak menyebabkan kesal itu membuat rusaknya hubungan kita. Kita harus bisa mengelola emosi kita. Ya, kita harus bisa saling memaafkan, mendamaikan. Ya, jangan kita merasa paling berjasa. Ya, jangan kita merasa paling luar biasa. Ya, jangan. Jangan sampai kita merendahkan, menghina orang, menghina saudara kita. Ya, jadi kita mengikuti alam ini begitu damainya, udara ini begitu damainya, ya, begitu sejuknya. Ya, kita contoh ini.
Kita ingin hidup selalu rukun dan damai antar sesama. Ya. Kalau itu yang bisa kita lakukan, maka tercapailah tujuan Islam itu. Al-Islam artinya damai. Al-Islam artinya patuh, ya, tunduk terhadap aturan-aturan. Islam juga berarti selamat. Nah, begitu. Jadi Islam ini sesungguhnya hadir di muka bumi ini untuk menciptakan suasana kedamaian, kesejukan, ya, kerapian, kekompakan, kebersamaan, mempesona, mengagumkan seperti alam semesta ini. Ya, demikian harapan dan tujuan Islam hadir di muka bumi ini. Begitulah Allah Maha Pandai, Maha cerdas, tindakan sesuai, ciptaannya tuntas dan selesai, tidak ada yang terbengkalai. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Begitulah Allah itu. Maha pandai, maha cerdas, tindakannya sesuai, serasi, ciptaannya tuntas dan selesai. Allah itu menciptakan apapun tidak setengah-setengah, tuntas dan selesai. Tidak ada yang terbengkalai ciptaan Allah. Apapun yang Allah ciptakan itu pasti tuntas, ya, pasti sesuai, ya. Tidak ada yang terbengkalai sedikit pun. Allah menciptakan manusia, betapa sempurnanya ciptaan Allah itu. Ya. Allah menciptakan hewan, betapa sempurnanya ciptaan hewan itu. Langit, bumi, gunung, lautan, betapa sempurna. Dan kita pasti terkagum-kagum ini melihat ciptaan Allah ini. Ya. Ketika kita melihat lautan, ya, pinggir pantai, begitu indah laut itu, subhanallah. Gunung-gunung tinggi, langit, bumi terbentang. Ya Allah, itulah bentuk betapa tuntasnya Allah menciptakan apapun di atas muka bumi ini. Nah, termasuk kita nih sebagai manusia, kita boleh mencontohi sifat Allah Ar-Rasyid ini. Tentu sesuai dengan keahlian dan bidang kita. Kita dalam berbuat itu harus tuntas, harus selesai. Jangan sampai terbengkalai urusan-urusan ini. Nah, pada KM ini, Pak Didi Soekardi harus tuntas, selesai ini. Apapun program-programnya. Ini mencontoh Ar-Rasyid. Tapi alhamdulillah ini terlihat banyak yang tuntas dan selesai. Iya. Kita berharap nanti program-program berikutnya juga tuntas dan selesai. Enak ya kalau semua dikerjakan dengan tuntas dan selesai. Jadi terlihat begitu indah ya. Nyaman, senang kita. Orang-orang pun senang. Bahkan akan dipuji ya karya-karya kita. Karena kita tuntas dan selesai. Di kantor umpama kita kerja tuntas dan selesai. Pasti kantor kita rapi, atasan kita senang. Kan kadang ada, maaf ya, pekerjaannya itu ditinggalin aja, malah kabur entah kemana. Laporan-laporan malah nggak selesai. Itu bikin kesel. Ya Pak Gema ya. Mengapa Pak Gema bisa keliling Indonesia? Karena kerjanya tuntas. Betul jamaah? Iya. Kerjanya tuntas, laporannya, hitungan-hitungannya tuntas selesai. Sehingga Pak Gema bisa terus bekerja di situ. Dan insya Allah menjadi sumber berkah baginya. Jadi siapapun kita, kalau bekerja dengan tuntas, apapun bidang kita, pasti akan menjadi hal yang dapat dinikmati. Menjadi sumber berkah bagi kita. Sekolah umpamanya, kalau sekolah nggak tuntas di tengah jalan, ya pasti akan jelek hasilnya. Orang-orang pun akan akan memberikan komentar-komentar yang tidak enak. Kamu kenapa sih kok begitu aja nggak selesai gitu kan?
Tapi kalau kita selesai nih, SMA selesai, sarjana selesai, wah, apalagi orang tua melihat anaknya jadi sarjana di wisuda, senang tuh orang tua. Betul jamaah? Jadi apapun kalau selesai tuntas, itu menjadi sesuatu yang membanggakan, mengharukan. Kerja bakti umpama, selesai tuntas nih, gotnya rapi, bersih. Ditata nih, pohon-pohonnya, tanaman-tanamannya. Kita senang, warga senang. Orang yang datang, tamu-tamu pun senang. Nah, jadi inilah keteladanan yang Allah berikan kepada kita. Mesti tuntas dalam apapun. Dalam membuat apapun mesti tuntas. Termasuk yang ngomong juga harus tuntas. Iya. Kita dalam berumah tangga harus tuntas selesai. Jangan sampai bercerai ya. Naudzubillah ya. Anak-anak kita harus tuntas kita mendidiknya. Sampai dia selesai pesantrennya. Sampai selesai kuliahnya. Sampai dia sukses karirnya. Amin dong. Itu enak kalau udah selesai tuntas. Semuanya akan indah. Semuanya akan bahagia. Sehingga berujung kepada suatu hal yang sangat membanggakan dalam kehidupan kita. Terakhir, Allah menuntun setiap hamba ke jalan lurus sukses bahagia jika mendekat kepadanya dengan memanjatkan doa. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, karena Allah itu maha cerdas, maha pandai, maha bijaksana, maha tepat tindakannya, maka kita berusaha mendekatkan diri kepadanya. Jangan tinggalkan sholat, banyaklah berdoa. Ya, dengan kita sholat, kita akan terus ingin selalu bersamanya pada jalan yang lurus, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan hidayah, jalan rasyad, jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, karena kita ini makhluk yang sangat lemah. Kita tidak bisa mengawasi diri kita. Kita tidak bisa menjadikan diri kita benar. Kita tidak bisa menjadikan diri kita lurus. Ya, karena kita ini makhluk yang sangat lemah, dha'ifa. Wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Maka kita sangat membutuhkan Allah Ar-Rasyid ini yang selalu bersama kita. Ya, mendekat kepada kita. Kalau Allah dekat kepada kita, pasti akan dituntun nih. Cara bicaranya, cara berpikirnya. Bahkan niatnya akan dituntun oleh Allah. Kalau Allah sudah merahmati kita. Kan ada doa itu. Yang sangat kita butuhkan. Rabbana hablana min ladunka rahmatan. Apa itu doanya? Rabbana hablana min ladunka rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu adalah surah Al-Kahfi ayat 11. Ayat 10. Itu doa itu dibaca oleh pemuda penghuni goa, ya, Ashabul Kahfi, ketika diancam akan dibunuh oleh penguasa zalim. Mereka tidak mau didakwahi untuk meninggalkan penyembahan berhala. Akhirnya pemuda ini akan dibunuh, ditangkap. Lalu pemuda ini mencari perlindungan, ya. Berdoa memohon pada Allah, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tuntunlah kami ke jalan yang lurus, ya, jalan yang benar. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua, lalu mereka tertidur di sana selama 309 tahun. Itulah bentuk penjagaan Allah yang Maha Rasyid. Nah, kita pun kalau Allah menjaga keluarga kita dengan Rasyid ini, maka keluarga kita akan dijamin dalam sakinah, mawaddah, warahmah.
Kalau masjid kita ini berada pada rasyadnya Allah, maka masjid ini akan menjadi tempat yang sangat diutamakan prioritas untuk